Revolusi Cina. Di dalam periode modern Cina diawali dengan kekalahan pertama dari Barat dalam Perang Candu yang terjadi pada waktu 1842. Waktu itu orang-orang etnis muncul yang memerintah di istana Qing, berjuang untuk melawan gangguan asing ke Cina. Tetapi upaya yang dilakukan untuk menyesuaikan dan memprofirmasikan metode-metode pemerintahan tradisional dibatasi oleh suatu budaya pengadilan yang sangat konservatif dan tidak ada suatu keinginan untuk memberikan terlalu kesempatan untuk melakukan formasi. Setelah kekalahan di dalam Perang Candu Kedua yang terjadi tahun 1860, Qing berusaha untuk memodernasi dengan mengadopsi teknologi barat dan melalui penguatan diri dari tahun 1861. Di tahun 1851 sampai 1864 melawan Taiping, 1851 melawan Nian, 1856 sampai 1868 kaum muslim Yunan, dan 1862 sampai 1877 Lautan Barat. Pasukan dari Imperia tradisional terbukti tidak komponen dan menunjukkan kelemahannya dari pemerintahan imperial. Di tahun 1895, Tiongkok mengalami kekalahan yang lain di dalam periode Perang Tiongkok-Jepang pertama. Kekalahan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat feodal Cina tradisional juga perlu modernisasi jika keinginan untuk mencapai suatu teknologi dan komersial. Frustasi Istana Qing karena meningkatnya tuntutan-tuntutan imperial dari Jepang dan Barat, dan juga keinginan untuk melihat Cina yang bersatu mendorong munculnya gerakan-gerakan nasionalisme yang membawa suatu ide revolusioner. Ide revolusioner dibesarkan oleh orang Tionghoa yang tinggal di suatu tempat di luar negeri, yang utama di Asia yang Tenggara dan Amerika. Umumnya mereka akademis pendidikan Barat mulai mendesak untuk revolusi untuk reformasi langsung. Pembentukan monarki konstitusi diusulkan oleh Kang Youwei dan Liang Kongha yang merupakan pemimpin mereka. Sun Yat-sen sementara memimpin kelompok yang campur aduk dengan bersama-sama membentuk Aliansi Revolusi dan Tong Mehui. Aliansi revolusioner tersebut memiliki misi untuk mengganti suatu pemerintahan Qing dengan pemerintahan republik. Sun adalah seorang nasionalisme dengan beberapa kecenderungan sosialis dari pemimpin revolusioner dan orang-orang Cina di luar negeri ikut membantu membiayai upaya mereka berakar di Cina Selatan. Di tahun menjelang revolusi, Aliansi Revolusioner melakukan beberapa usaha pemberontakan melawan Qing, tetapi semuanya dapat dihentikan oleh tentara Qing. Revolusi Cina terjadi pada tanggal 11 Oktober 1911 yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen dan berhasil mengalahkan dinasti Qing. Revolusi tersebut menyebabkan rakyat kecewa dengan kepemimpinan dinasti Qing, semacam kalah perang melawan bangsa Barat. Ketidakberhasilan para kaisar pemimpin serta rakyat menderita semakin berat menyebabkan revolusi tidak bisa dihindarkan lagi. Pada tanggal 1 Januari 1912, Dr. Sun Yat diangkat jadi presiden dan Republik Tiongkok dianggap mulai berdiri pada hari tersebut. Dr. Sun Yat-sen mengundurkan diri sebagai presiden dan membuat Partai Kuomintang dan digantikan oleh Yuan Shikai pada 12 Februari 1912. Masa pemerintahan Yuan Shikai tidak berlangsung lama karena meninggal dunia pada tahun 1916. Pemerintahan akhirnya dipimpin kembali oleh Dr. Sun Yat-sen, tetapi hanya sampai tahun 1924. Kedudukan Sun Yat-sen diganti oleh Chiang Kai-shek dan berhasil mempersatukan bagian selatan dan utara. Tetapi di dalam masa pemerintahan harus melawan dari Mao Zedong yang mampu paham komunis. Mao Zedong berhasil mengalahkan Chiang Kai-shek dan akhirnya pada tahun 1949 ia mendirikan Republik Rakyat Tiongkok yang berpaham komunis. Dan sedangkan Chiang Kai-shek mendirikan negara Taiwan dan akhirnya paham komunis semakin berkembang di Asia. Pecahnya revolusi. Pemberontakan di Wuchang telah menjadi suatu titik tolak untuk munculnya pemberontakan pada skala nasional. Di suatu kerugian meningkat, tanggapan positif dari Istana Qing untuk serangkaian tuntutan yang dimaksud untuk mengubah frontier kekaisaran berubah menjadi monarki konstitusional.
Yuan Shikai ditentukan sebagai Perdana Menteri baru di Cina. Tetapi sebelum Yuan Shikai mampu merebut kembali wilayah-wilayah yang direbut oleh kaum revolusioner, kesetiaan mulai dinyatakan oleh provinsi-provinsi mereka kepada aliansi revolusioner yang dipimpin oleh Sun Yat-sen. Dr. Sun yang masih berada di Amerika Serikat di dalam tur pelanggan dana pada saat pemberontakan dimulai. Dr. Sun langsung bergegas menuju London dan Paris untuk memastikan kedua negara tersebut tidak memberikan bantuan keuangan untuk militer kepada pemerintahan Qiang. Di dalam perjuangannya, kaum revolusioner telah mengambil alih Nanjing di saat ia kembali ke Cina. Nanjing adalah bekas ibu kota di bawah dinasti Ming, dan perwakilan dari provinsi mulai kedatangan untuk pertemuan nasionalisme yang pertama kali. Mereka bersama-sama memilih Dr. Sun sebagai presiden sementara Republik Tiongkok yang baru berdiri. Revolusi prematur. Sun Yat-sen yang berpimpin untuk membentuk Republik Cina telah tercapai. Tetapi proses dari konsolidasi pemerintah yang baru ini jauh lebih sulit daripada yang diperkirakan oleh kaum revolusioner. Kekalahan dinasti Qing tidak pula membawa kepada era kemakmuran dan perdamaian, melainkan kepada periode kerasahan sosial, kekacauan, kekecewaan, dan perang kepanjangan. Di dalam ingatan yang kolektif, era Republik tidak ada kaitannya dengan kelahiran kembali Cina, tetapi panglima perang korupsi, kelemahan ekonomi, agresi asing, dan pengelisihan sipil. Tidak banyak pengaruh pada serta stabilitas baru di saat Sun Yat-sen ditunjukkan sebagai presiden sementara. Dinasti Qing tidak melepaskan gelarnya begitu saja meskipun Republik telah diproklamasikan pada saat Januari 1912 dan tidak mengaku pemerintahan Republik sebagai pemerintah yang sah. Karena tidak ada pengunduran diri yang resmi, Cina memiliki dua pemerintahan secara de facto, yaitu Republik dan Kekaisaran. Tugas dari Sun Yat-sen, pemimpin kembali Republik Cina sampai waktu dinasti Qing mengundurkan diri dan sampai kondisi negara stabil. Di saat revolusi Yuan Shikai muncul sebagai politiknya tidak akan bisa bertahan lama jika pengorbanan dirinya untuk dinasti Qing. Oleh karena itu, ia kemudian mengubah strateginya. Kemudian ia mencoba untuk memecahkan krisis dengan cara memastikan transisi yang muncul dari kekaisaran ke republik. Yuan menampilkan dirinya dengan cara juru damai dan pelayan yang setia bagi negara baru. Keluarga kekaisaran yang terbagi antara menyukai pengunduran diri dan yang ingin menekan revolusi. Yuan Shikai juga menjelaskan kepada keluarga kekaisaran jika ingin melawan kaum revolusioner mereka harus menyiapkan dana sebesar 12 juta tael untuk biaya perang. Akan tetapi keuangan dari kekaisaran telah kosong dan Pangeran Manchu tidak ada yang siap untuk mengorbankan kekayaan pribadi untuk biaya tentara. Di tanggal 26 Januari 1912, Kabinet Kekaisaran yang bertemu di rumah Yuan Shikai, 40 prawira tinggi telah mengirim telegram yang mendesak Manchu untuk turun dan ditatahnya. Pada malam itu, Kepala Staf Angkatan Darat dibunuh oleh seseorang revolusioner yang fanatik di dalam perjalanan pulang. Setelah kejadian tersebut, keluarga kekaisaran menjadi ketakutan akan hal keamanan. Pada tanggal 27 Januari, istri dari almarhum Kaisar Guangxu dan ibu angkat dari Kaisar Tiongkok terakhir Puyi dalam keadaan yang panik memohon kepada Deputi Yuan Shikai untuk menyampaikan kepada jenderal pesan bahwa kaisar dan hidupnya sendiri berada di tangannya sehingga ia harus menyelamatkannya. 3 hari setelah kejadian tersebut, keputusan dibuat oleh Yang Yu mengakhiri kekaisaran sudah berumur 2000 tahun dan ia akhirnya setuju dan mengakhiri pemerintahan dinasti Qing. Dan kaum revolusioner yang berkeinginan untuk menghindari konflik lebih lanjut memberikan suatu keistimewaan yang khusus seperti kaisar, tetapi mempertahankan gelar dan memperlakukan oleh pemerintah republik dengan hormat. Di antara hal tersebut, ia akan menerima anutas dan izin tinggal di istana kekaisaran dan tetap melakukan ritual keagamaan tradisional. Ratu mengeluarkan dekret adikasi yang berisikan tentang penyerahan kekuasaan kepada pemerintah republik pada tanggal 12 Februari. Pemerintahan Kaisar Xuantong. Berdasarkan dekret tersebut, Yuan Shikai mendapat wewenang untuk berorganisasi Cina. Setelah berita pengunduran diri tersebut, Sun Yat-sen menyatakan kesediaan untuk secepatnya mengundurkan diri dan akhirnya memenuhi sumpah menjadi presiden sementara. Tindakan pada pamrih tersebut mendapatkan rasa hormat yang besar di antara orang Cina, tetapi dalam waktu jangka panjang tindakan tersebut terbukti kurang bijaksana.
Yuan Sky desak Sun untuk melepaskan kekuasaan telah diberikan oleh Manchu, karena kaisar tidak berhak untuk memberikan kekuatan semacam itu. Hanya rakyat yang berhak memiliki hal itu. Tetapi Sun terlalu naif untuk menerima janji dari Yuan Sky bahwa ia akan membela dan melayani Republik. Sun Yat-sen menyarankan Majelis Nasional di Nanjing untuk memilih Yuan Sky sebagai presiden. Pemilu merupakan hal bersejarah di Kuomintang, dan Tiongkok muncul sebagai kekuatan yang paling posesif di negara Cina. Partai tersebut mendapat 169 kursi dari 596 di Dewan Perwakilan Rakyat dan 123 dari 274 di Senat, sehingga posisi Kuomintang dalam posisi terbaik untuk mengatur pemerintahan, dan Yuan Sky diharuskan mengundurkan diri dari departemen yang terpilih secara demokratis bisa menunjukkan seorang presiden baru. Di saat Yun San dan kaum revolusioner telah menaruh kepercayaan pada Yuan Sky telah membuat kekeliruan. Alih-alih melepaskan jabatannya presiden yang dijanjikan, Yuan memerintah pembunuhan terhadap Song Jian. Song Jian merupakan salah satu pemimpin terkemuka di Kuomintang. Setelah Yuan melarang 438 dari anggota Kuomintang di parlemen, dan setelah itu membubarkan parlemen itu sendiri. Ia menghapus dan menyatakan dirinya sebagai kaisar pada tahun 1916. Tetapi hal tersebut menyebabkan kemarahan Republik yang besar dan tidak mungkin untuk diabaikan, karena hal tersebut telah menjadi ketakutan jika terjadi kerusuhan sipil. Ia memulihkan Republik kembali, tetapi tetap pemerintahan dengan cara diktator sampai pada kematian di bulan Juni 1916. Di saat pemerintahan Yuan berakhir, Republik Cina akhirnya runtuh dan panglima perang merebut kekuasaan dan menciptakan kerajaan pribadi di mana raja memerintah dan terlepas dari pemerintahan pusat yang hanya tinggal nama.